Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswiku SMK Ma'arif NU 1 Semarang, untuk kali ini kita akan belajar materi informatika bab 5 tentang jaringan komputer dan internet. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama tentang pengertian jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Jadi di sini jaringan komputer itu terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung. Jadi komputernya lebih dari satu yang saling terhubung dan bisa berbagi sumber daya dan file-file, ya seperti itu ya. Komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik atau media tanpa kabel. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya, seperti LAN atau Local Area Network, Corporate Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, WAN, dan Internet. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang tipe jaringan komputer sesuai dengan areanya. Jadi jaringan komputer ini nanti terbagi menjadi beberapa tipe sesuai dengan area. Yang paling kecil yaitu LAN, nanti lebih besar lagi CAN, terus MAN dan WAN. Seperti itu ya, kita nanti akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan ke yang pertama adalah LAN, jaringan komputer tipe LAN, yaitu jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruangan tertentu dan lainnya. Biasanya itu dalam satu gedung, contohnya dalam lab. Lab komputer ada beberapa komputer satu dan komputer yang lain terhubung, biasanya melalui kabel, seperti itu ya. Dan yang sering atau pernah kalian lakukan, jaringan LAN itu biasanya digunakan dalam praktek komputer, sehingga komputer lain satu dengan yang lain ketika mau berbagi informasi atau berbagi file itu cukup menggunakan kabel internet ya, yang sudah terhubung antar komputer. Jadi tidak perlu menggunakan flash disk satu persatu dan sebagainya, tapi cukup kita menggunakan komputer. Biasanya ada komputer server. Satu komputer itu yang akan bisa membagi beberapa file-file yang ada di situ. Jadi intinya di jaringan LAN ini cakupannya kecil ya, satu gedung ke satu ruangan, rumah dan sebagainya. Yang berikutnya adalah CAN atau jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. Cakupan di atas LAN itu ada CAN ya. Di jaringan komputer ini terdiri dari beberapa LAN. Jadi misalkan satu gedung sudah terbentuk satu LAN, jaringan LAN, terus gedung satu lagi LAN lagi lah, nanti akan terhubung antar gedung itu. Biasa itu tipe yang disebut dengan CAN. Yang berikutnya adalah MAN, adalah jaringan komputer pada area kota metropolitan. Nah ini cakupannya lebih besar lagi, lebih luas lagi, yaitu biasanya jaringannya satu kota.
gitu kan, lebih luas lagi. Yang berikutnya adalah WAN, jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Tentunya makin luas jaringannya, tentunya memakan biaya yang lebih banyak ya kita, dan jaringan yang lebih handal. Oke, yang berikutnya kita masuk ke bagian internet gitu ya. Jadi kalau tadi sudah tipe-tipe jaringan, dari yang paling rendah jaringan LAN, CAN, MAN, WAN, sekarang masuk ke internet. Di tipe jaringan yang tadi itu biasanya menggunakan kabel atau wireless gitu ya. Kalau ini kita masuk ke internet, oke ya. Asal mula kita akan belajar terlebih dahulu tentang asal mula internet. Internet itu berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pemaketan dan pengiriman data yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Penelitian ini diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi dengan komputer lain untuk berbagi sumber daya komputer seperti prosesor, memori, external disk secara bersamaan. Pendanaan yang kuat dari pemerintah dan swasta dari seluruh dunia membuat internet terus berkembang. Pada tahun 90-an, internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi, dan telepon seluler. Jadi sejarahnya internet itu sebenarnya digunakan oleh pertahanan Amerika pada tahun 60-an. Terus berkembang sampai saat ini jaringan internet digunakan untuk bisnis, untuk perusahaan, institusi komputer pribadi, dan seluler. Jadi asal mulanya internet itu untuk pertahanan Amerika. Dan sekarang sangat luar biasa perkembangan internet itu ya, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah World Wide Web atau WWW, kalau kita sering memakai WWW gitu ya. World Wide Web yang sering disebut sebagai web atau situs web adalah sistem informasi aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak disebut peramban web. Yang pertama adalah surel atau electronic mail atau email, atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim surat pesan melalui internet. Jadi tentu email ini sesuatu yang tidak asing bagi kalian ya. Di zaman sekarang ini sebagian besar orang punya email, bahkan emailnya lebih dari satu. Dan salah satu fungsi dari email itu kita bisa mengirim surat, mengirim tulisan, mengirim file ke orang lain yang dituju melalui jarak jauh. Jadi kalau zaman dulu orang mengirim surat bisa pakai kertas gitu ya, cara offline. Tapi di internet kita melalui email kita bisa mengirim pesan di lewat email secara daring, secara maya. Jadi perkembangan ini makin lama makin sangat cepat sekali ya. Selain email, sekarang sudah kita menggunakan WA, menggunakan Telegram untuk mengirim pesan dan sebagainya. Yang kedua adalah e-banking.
Electronic banking atau e-banking dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layaknya mungkin nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Yang pertama tadi email, yang kedua adalah e-banking. E-banking ya tidak asing ya. E-banking ada kita melakukan pembayaran melalui e-banking dan sebagainya gitu ya. Ini salah satu keunggulan atau manfaat dari internet, itu sangat luar biasa. Yang kedua ada e-learning. Istilah electronic learning merupakan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah secara virtual maya. Jadi melalui e-learning orang itu bisa melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Apalagi selama kita pandemi kemarin, pembelajaran melalui Zoom ya, jarak jauh. Itu salah satu manfaat dari internet. Tanpa kita bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa belajar. Nah, belajar melalui dunia maya. Dan e-learning ini tentu sangat membantu sekali bagi para pengajar, terus para anak siswa-siswi untuk belajar lebih mendalam, tidak perlu tanpa harus bertatap muka gitu ya. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce itu aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Oke, e-commerce tentu ini sudah familiar ya, sesuatu yang berhubungan dengan sekarang tuh wah luar biasa e-commerce. Kita bisa membeli, jual beli barang tanpa kita ketemu orangnya, hanya lewat internet, hanya lewat lewat HP. Ini adalah salah satu e-commerce, salah satu keuntungan dari internet itu memunculkan tempat jual beli barang tanpa harus ketemu gitu ya. Yang berikutnya ada e-government, adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Oke, ini berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Nah, itu rapat. Nah, itu apa dalam pemerintahan itu sudah sangat wajar sekali di zaman sekarang ya. Jadi itu adalah internet. Tentu kita harus tahu ya, internet itu apa. Internet adalah jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Ketika kita menghubungkan piranti kita dengan internet, ada berbagai cara atau teknologi yang dapat kita gunakan. Di antara teknologi yang sering kita coba adalah menghubungkan piranti kita dengan teknologi tanpa kabel yang disebut dengan Wi-Fi atau wireless LAN. Adapun teknologi untuk koneksi yang menggunakan ponsel disebut dengan tethering. Oke ya, internet di sini jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Jadi lewat komputer, komputer ini kita bisa menghubungkan lewat Wi-Fi, wireless LAN atau tethering lewat HP. Oke ya, lanjut ya. Jadi internet itu dengan internet kita bisa melakukan apa saja ya gitu ya. Berikutnya adalah wireless LAN dan Wi-Fi. Wireless LAN itu apa? Nah, wireless LAN adalah jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area
lokal LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, kampus, atau gedung kantor. Wireless LAN saat ini banyak digunakan di rumah, di hotel, LAN karena kemudahan instalasi dan penggunaannya. Wireless LAN modern didasarkan pada standar IEEE 802.11 dan biasanya dijual dengan nama merek WiFi, gitu ya. Jadi wireless ini digunakan dalam rumah, biasanya rumah, laboratorium, komputer, dalam jaringan lokal gitu ya. Yang berikutnya adalah WiFi. WiFi awalnya diciptakan untuk menghubungkan komputer yang dekat satu dengan sama lain, yang saat ini banyak digunakan untuk koneksi internet. WiFi sering disebut dengan wireless fidelity, yang merupakan istilah umum yang mengacu pada standar komunikasi untuk jaringan nirkabel. Saat ini perangkat komputasi bergerak seperti laptop, ponsel, juga kamera digital, smart TV banyak yang dilengkapi dengan peralatan yang mendukung WiFi. Jadi WiFi ini jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel yang terhubung biasanya dalam jarak tertentu, tidak bisa sangat luas. Biasanya dalam jarak tertentu bisa terhubung. Seperti itu. Ini jaringan wireless LAN dan WiFi. Yang berikutnya adalah proteksi data dan file. Data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunanya. Oleh sebab itu, data harus diproteksi dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Saat ini pencurian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan tingkat kecanggihan data dapat dicuri melalui jaringan komputer, melalui aplikasi, atau melalui kebocoran penggunanya sendiri. Diproteksi data di sini sangat penting, sangat penting sekali, apalagi data-data pribadi yang bersifat privasi, seperti itu. Harapannya kita harus proteksi, kita harus menjaga. Salah satu cara untuk proteksi data yang dapat dilakukan yaitu dengan enskripsi atau penyandian. Enskripsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang artinya tersembunyi atau rahasia. Enskripsi adalah suatu metode yang mengodekan data demikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Dengan enskripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. Jadi salah satu cara untuk memproteksi data kita yaitu dengan cara enskripsi. Enskripsi saat ini telah digunakan pada berbagai sistem secara luas, seperti enskripsi e-commerce di internet, aplikasi chat, e-banking, dan lain-lain. Enskripsi juga dapat digunakan untuk melindungi data yang tersimpan pada perangkat penyimpanan data seperti hard disk, CD, atau flash disk. Hal tersebut penting ya, agar jika sewaktu-waktu laptop atau flash disk dicuri, si pencuri tidak akan mampu mengakses data yang ada di dalam. Oke, jaringan komputer dan internet. Kita akan mengulas kembali gitu ya. Internet itu
merupakan penemuan revolusioner yang mengubah dunia. Internet menghubungkan berbagai tempat di belahan dunia sehingga orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Jadi sangat beda sekali ya. Dulu 30 tahun yang lalu orang berkirim surat, belajar, berdagang, periksa kesehatan, dan masih banyak hal harus dilakukan secara fisik. Saat ini hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena adanya internet. Dengan internet kita bisa kirim surat melalui email, kita bisa berdagang jual beli melalui e-commerce, mungkin lewat Facebook, lewat Shopee, Tokopedia, tanpa harus kita ketemu dulu, dan itu sangat efektif ya, efektif. Dan jadi internet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite. Jadi dengan internet kita bisa mengakses jaringan-jaringan di luar kita, di seluruh dunia yang ada di dalam internet. Iya, di dalam internet. Oke, saya kira seperti itu kurang lebihnya tentang internet dan jaringan lokal. Tentunya kalian akan lebih tertarik lagi untuk belajar internet dan lain sebagainya, karena pemahaman internet tidak hanya suatu yang tabu ya, tapi setiap hari kalian bersinggungan dengan internet. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.